kita mau jenguk si Joko Ara karena Joko Ara ini sekarang lagi terkena santet Pak RT. Sekarat berarti. Jenengan ini selama ini kan hanya dijahati saja sama Joko Ara, disekap dan dihajar dan lain sebagainya, bahkan jenengan kok masih sangat-sangat sabar, itu kuncinya apa? Ya, kalau saya itu namanya orang hidup itu sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada berarti. Kalau iya kalau ada orang yang nggak suka sama kita terus kita juga nggak suka sama orang itu, kan ya nggak seperti itu juga kayak gitu. Yang penting orang boleh nggak baik sama kita, tapi kita harus baik kepada orang itu. Kalau karena ini tapi kok agak aneh ya, sampai Indonesia bau kayak bau mayat gitu ya, langu-langu ya. Baunya menyengat juga. Allah Akbar. Ya Allah, tangannya kok mau bau tapi kok orangnya nggak sadar ya. Dia tangannya loh, tangannya itu gerak-gerak tuh loh. Fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah astagfirullah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sore hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa lurus nggih. Saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas yang welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita masih bisa untuk menemui bulan puasa di tahun yang akan datang, dan semoga bulan puasa di tahun ini benar-benar bisa menjadikan kita menjadi manusia yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin sempat berpuasa bersama kita, sempat tarawih bersama kita, dan di tahun ini tidak bersama kita. Ada yang sudah meninggal, ada yang sedang sakit, atau bahkan ada yang merantau jauh tidak bersama kita. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan puasa di tahun ini. Dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakikatnya puasa kalau orang Jawa itu Pak RT, puasa itu artinya ngepos nih rasa. Jadi puasa itu untuk ngepos nih rasa, untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik, seperti rasa yang mudah sakit hati, rasa yang mudah untuk membenci, rasa yang mudah iri, rasa yang mungkin merasa paling benar sendiri. Itu hakikatnya puasa kalau orang Jawa itu untuk menghilangkan rasa-rasa yang nggak baik itu. Menahan diri lah. Iya, ngepos nih rasa, jadi ngilang nih rasa-rasa sing gak apik. Jadi untuk menggali jati diri, atau untuk benar-benar mencari rasa yang sejati. Ya caranya ya tadi, kalau orang puasa ya puasa itu puasa. Jadi puasa itu untuk ngepos nih rasa, untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik gitu. Rasa sakit hati, mudah membenci, merasa paling benar sendiri dan lain sebagainya. Karena kalau melakukan sesuatu hal yang baik itu ya baik, tapi kalau merasa diri yang paling baik itu juga tidak baik kayak gitu. Karena baik dan tidak baik itu hanya Allah yang tahu. Sesuatu hal yang kita anggap baik belum tentu benar-benar baik, dan sesuatu hal yang kita anggap salah belum benar-benar salah gitu. Karena salah dan benar itu
hakikatnya hanya Allah yang tahu, dan Betul. seseorang itu akan tahu baik dan buruknya itu hanya ketika dia sudah mati. Kalau masih hidup, kita itu tidak bisa mendikte orang itu buruk, orang itu lurus masuk neraka dan lain sebagainya. Kamu jalannya lurus aja dulu, nanti kalau sudah ada belokan tak kasih tahu. Karena pada hakikatnya yang tahu baik dan benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu hakikatnya kehidupan kita, karena memang kita hidup ini sebenarnya semuanya itu seperti wayang, yang alur ceritanya itu hanya Allah yang tahu. Betul. Bagaimana alur, bukan berarti kalau kita itu sholat terus kita itu merasa paling baik atau merasa lebih baik dari orang yang tidak sholat. Kalau kita itu melihat peminum seolah-olah peminum itu pasti masuk neraka, belum tentu. Karena yang tahu pada hakikatnya, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak riwayat yang menerangkan ada seseorang yang kelihatannya alim, hafal Al-Quran, tapi pada akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena tergoda dengan wanita. Ada juga riwayat yang menyampaikan bahwa ada seorang peminum, seorang penjudi, seorang pemabuk. Pada awalnya dia itu melakukan dosa, tapi akhir hayatnya dia masuk surga. Karena apa? Karena di akhir hayatnya dia sempat bertaubat. Makanya kita nggak akan tahu kehidupan seseorang itu. Kita jangan mendikte, jangan menganggap bahwa seseorang yang buruk itu pasti masuk neraka dan orang yang baik itu pasti masuk surga. Belum tentu. Karena pada hakikatnya itu hanya Allah yang tahu akhirnya gitu. Intinya ketika diri kita itu berbuat baik, ya jangan merasa diri paling baik. Itu yang paling penting. Dan kalau melihat ada orang yang buruk, jangan menganggap orang itu asli-asli benar-benar buruk. Belum tentu yang kelihatannya baik itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang baik, dan yang buruk itu benar-benar menjadi buruk. Kayak contohnya ketika kita melihat kotoran lah, kita melihat kotoran itu kayaknya benar-benar menjijikkan kayak gitu kan. Tapi pada hakikatnya kotoran itu juga bisa menyuburkan sebuah tanaman kayak gitu. Banyak manfaatnya. Dan yang katanya barang yang benar-benar kita makan yang bersih, nyatanya juga dari kotoran kayak gitu. Jadi jangan menganggap sesuatu hal yang buruk itu benar-benar buruk. Kamu nggak akan jadi baik kalau nggak ada yang buruk kayak gitu. Betul. Jadi nggak usah saling menghina lah kayak gitu, karena itu ciptaan Allah juga. Kalau kita memang pengen berbuat baik, ya kita lakukan baik semampu kita kayak gitu. Kalau kita mampu menasihati, ya dinasihati. Kalau kita nggak mampu, ya kita doakan ya itu. Yang penting jangan saling mencela kayak gitulah intinya. Nggih, termasuk ini Pak RT. Ini panjenengan sengaja saya ajak karena jenengan memang ya RT di lingkungan padepokan saya yang lama. Terus ini ada orang jauh yang datang ke tempat saya, yang sering sekali mengganggu saya, yang biasanya juga pernah datang itu ke pondok itu, ke pondok Nuswantoro itu. Nah sekarang itu kan orangnya kan yang kayak kemarin malam itu jenengan sudah saya panggil itu, orangnya kena santet kayak gitu kan, terus muntah darah. Ini takut saya kan, orangnya kan kalau meninggal kayak gitu kan. Ini berarti mau menjenguk iya, itu. kita mau jenguk ini, mau menjenguk si Joko Arek ini. Iya. Kita mau jenguk si Joko Arek karena Joko Arek ini sekarang lagi terkena santet Pak RT. Sekarat berarti. Ya itu, napasnya sudah ngos-ngosan kayak gitu, napasnya sudah 1, 2, 3, badannya juga dingin banget kayak gitu loh. Terus gini, saya itu punya pertanyaan dan juga angen-angen gitu. Jenengan ini selama ini kan hanya dijahati saja sama Joko Arek, disekap dan dihajar dan lain sebagainya, bahkan dampaknya juga mengenai ke santri, termasuk ke saya juga. Terus jenengan kok masih sangat-sangat sabar, itu kuncinya apa? Ya sebenarnya sih apa ya Pak RT ya, kalau saya itu namanya orang hidup itu sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada Pak RT. Kalau prinsip saya seperti itu. Iya. Sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Tapi apa iya kalau umpamanya ada orang yang nggak suka sama kita, terus kita juga nggak suka sama orang itu, kan ya nggak seperti itu juga kayak gitu. Iya. Orang nggak suka sama kita itu juga kan kersane Gusti Allah. Bisa jadi kalau semuanya kita itu dibully atau mungkin kita difitnah, itu ya bisa jadi menjadi sebuah pupuk atau menjadi sebuah penyubur untuk diri kita kayak gitu. Terus beliau juga berbuat seperti itu juga, itu kersane Gusti Allah. Kalau kita nggak terima dengan apa yang beliau lakukan, berarti kita juga nggak terima dengan
apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Terus kalau kita mau dapat ridhonya Allah, kalau kita nggak ridho dengan pemberian Allah, terus bagaimana, kan begitu Pak RT. Ya intinya ketika kita melakukan sebuah kebaikan memang harus didasari dengan kesabaran dan keikhlasan, kayak gitu. Soalnya kan apa yang dilakukan mereka berdua itu kan sudah kelewat batas gitu selama ini. Bahkan sudah lama sekali gitu loh, jenengan cuma diam dan sabar, bahkan jenengan nggak ada etikat mau melaporkan atau apa gitu loh. Saya punya keyakinan kalau sebenarnya mereka itu sebenarnya niatnya baik sebenarnya. Iya. Cuman mungkin caranya saja yang tidak baik. Mungkin karena mungkin belum tahu. Kayak contoh gini, Pak RT dulu kan juga belum tahu keadaan yang di dalam kayak gimana, kayak gitu kan. Sehingga kadang-kadang ya bersuudzon atau mungkin berpikir yang macam-macam kayak gitu kan. Nah, Joko Arek ini juga ambil kanan. Ya mungkin karena dia ini belum tahu, terus akhirnya dia itu menduga-duga kalau kita itu dukun cabul atau kita itu dukun pengganda uang atau mungkin dukun penipu dan lain sebagainya kayak gitulah. Terus akhirnya dia itu karena sudah terlanjur benci ya, apalagi sekarang ini kan asumsi masyarakat itu kan luar biasa. Apalagi adanya media sosial kayak gitu, orang berbicara dengan mudahnya kayak gitu tanpa ada barang bukti kayak gitu kan. Nah itulah yang akhirnya membuat Joko Arek ini sama Opa ini luar biasa menyerang kita kayak gitu. Kalau saya menilai kenapa orang-orang atau mereka itu masih berpikir negatif, mungkin karena nggak pernah duduk bareng jenengan gitu loh. Apalagi didampingi para ulama-ulama lain gitu loh. Belum diberi pengertian gitu loh. Dan struktur di Ponpes itu sekarang seperti apa kan gitu. Nah seperti itulah. Makanya butuhnya untuk bertabayun, butuhnya untuk bersilaturahmi mungkin seperti itu karena gimana seorang mau sayang kalau dia belum kenal kan gitu. Maka nggak kenal itu akhirnya nggak sayang gitu. Betul. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, itu urusan pribadinya Bang Joko. Yang penting orang boleh nggak baik sama kita, tapi kita harus baik kepada orang itu. Kalau di dalam kitab-kitab ilmu hikmah itu sebenarnya kita itu harus senang ketika ada orang yang membuli dan menfitnah kita. Karena apa? Karena paling tidak bukan kita yang memfitnah orang, bukan kita yang membuli orang, tapi kita yang dibully gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa merasakan bagaimana sakitnya difitnah, dicaci maupun dibully itu, sehingga kita nggak akan pernah membuli maupun memfitnah orang. Seperti itu Pak RT. Siap. Jadi ini nanti langkah-langkah kita ke depan ini bagaimana? Kita sudah berusaha menghubungi pihak keluarganya tapi belum ada komunikasi. Terus ini nanti gimana Pak RT? Makanya kita itu segala sesuatu kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lantaran panjenengan di Joko Arek satu juga sembuh, keduanya sadar dalam harapan saya gitu loh. Dan sadar dan mengakui semua kesalahan-kesalahannya gitu loh. Siap. Yang penting kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan itu aja. Karena kembali lagi Pak RT bahwa melakukan sesuatu hal yang baik itu memang harus disertai dengan keikhlasan dan kesabaran kayak gitu. Kalau nggak disertai dengan itu, ya akhirnya dapatnya kecewa kayak gitu. Kayak contoh mungkin ada teman kita kayak gitu yang kita itu ketika dapat gajian kita ngasih. Kalau kita nggak ikhlas, nanti pas dia gajian nggak ngasih kita sakit hati gitu. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, ya kita ngasih ya memang karena Allah. Kalau dia ngasih apa enggak ke kita ya itu urusan dia sama Allah gitu. Yang penting kita baik kayak gitu. Jadi kebaikan itu bukan untuk mencari balasan dari orang, tapi untuk mencari balasan dari Allah. Karena kalau kita berbuat baik itu pasti panen, nggak sekarang nanti, nggak nanti, bisa nanti atau bahkan ketika kita sudah mati atau bahkan nanti ke anak cucu kita. Kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Segala sesuatu kan tergantung apa yang kita buat di dunia. Itu. Kalau kita berbuat jelek pasti nanti dapatnya juga jelek kan, seperti itu. Nah itu. Makanya saya ada kejadian yang luar biasa di pondok itu, di Padepokan dulu itu yang sekarang sudah jadi pondok. Ya alhamdulillah masih ada pertolongan dari Allah. Sampai sekarang masih bisa bertahan, masih bisa, alhamdulillah juga. Ada ngajinya, masih ada sholat jamaahnya, semuanya masih bisa berjalan. Itu kan semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak RT, saya itu
dibully, dicaci itu bukan cuma orang se-Indonesia loh, tapi se-Nusantara loh, hampir sedunia loh. Betul. Itu hampir semua orang itu hampir semuanya itu menghujat saya lah. Tapi alhamdulillah, padahal yang kita ketahui ketika seseorang itu viral, apalagi viralnya itu viral yang nggak baik, kontroversi, itu kebanyakan pasti ya kalau nggak di penjara ya pondoknya pasti ditutup. Iya. Kayak gitu. Soalnya gini, kalau kita itu lihat dari segala sesuatu, contoh pabrik atau apapun ya, ketika sudah di demo besar-besaran pasti tutup ya. Tutup. Pasti gitu loh. Jadinya pasti tutup. Tapi alhamdulillah ada sedikit mungkin kebaikan yang masih tersisa gitu, sehingga sama Allah tuh masih ditolong lah begitu. Iya, memang inilah semua ini karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lah. Terus ini yang membuat saya heran ini satu, Pak RT. Kan kayak kejadian si Joko Arek ini kan saya sudah bilang kalau video saya itu kan hiburan ya kan. Bahkan di situ kan di disclaimer-nya itu kan entertain. Entertain itu kan hiburan, seperti itu kan sudah jelas seperti itu. Terus saya kalau ditanya orang pun pasti kalau ditanya kamu itu kontennya apa, saya bilang saya itu ya cuman settingan kan gitu kan. Saya itu kan cuman hiburan. Saya itu kan memberikan sebuah tontonan memenuhi 3 kriteria saya itu. Tontonan itu ada tuntunannya, ada tontonannya, ada juga hiburannya. Jadi 3 ini saya masukkan menjadi satu. Dan kalau ada orang yang bertanya supaya orang itu tidak sakit hati, saya itu selalu mengatakan, loh konten saya itu hiburan loh. Konten loh itu hiburan untuk ditonton. Lah, tapi kan masalahnya ini kayak kejadian seperti ini, Pak RT. Kayak si Joko Arek ini sudah saya bilang kontennya hiburan, kontennya itu settingan, tetap aja minta dibuktikan loh. Kalau sudah jelas-jelas kontennya itu settingan, hiburan, terus buat apa dibuktikan kayak gitu? Lah ketika dibuktikan, sekarang yang rugi kayak gini siapa? Ya kan saya sendiri kan sekarang ini. Apa iya kalau ada orang seperti ini terus dia nanggung sendiri, kan tetap saya. Ini gimana kamu menurut jenengan ini orang? Makanya banyak orang yang bilang gunakan akal sehat loh. Akal sehat itu memang penting, tapi lebih penting lagi hati yang sehat. Iya betul. Kita kembalikan ke hati dan pemikiran orang masing-masing ya. Makanya itu. Ketika orang itu suka, apapun yang kita tampilkan itu pasti akan suka. Tetapi ketika orang sudah mempunyai landasan benci sama kita, apapun yang kita tampilkan, baik buruk atau enggaknya, real atau settingan, ya pasti akan menghujat, pasti akan membenci. Ya itulah manusia itu, ya itulah. Itu berarti sesuai dengan persepsinya ya. Sesuai dengan pemikirannya masing-masing gitu loh. Kalau pikirannya memang buruk ya pasti carinya yang buruk-buruk terus aja gitu loh. Masya Allah. Bahkan kita itu berdua pun ya sudah menghujat, sudah benci seperti itu. Iya, saya lihat dengan Pak RT melihat sesuatu hal yang nyata, terus nyidak, terus melihat dengan sebenar-benarnya, itu banyak yang kebakaran jenggot. Iya, banyak sekali. Wah, Pak RT ngenek-ngenek sudah cuma alasan. Padahal kan di rumah kan sudah ada itu legalisirnya dari kepolisian. Apakah harus saya foto saya up di YouTube? Enggak penting bagi saya. Percuma, nanti pun pasti ada penggiringan opini. Was pinter pokoknya netizen yang nggak suka itu. Pasti. Tapi kalau menurut saya kayaknya perlu deh sampean foto itu. Itu ya. Sampean foto, sampean pajang itu. Iya, biar orang itu tahu realnya itu loh. Dan jenengan itu sudah jadi korban ya kan. Korban pemukulan saya, sudah ada masalah dengan saya sampai ke pihak kepolisian, terus akhirnya sampai nyidak saya. Dari nyidak ini akhirnya tahu aslinya, terus akhirnya kita bisa silaturahmi lah. Ini kan banyak yang sakit hati. Karena pengennya itu kita itu tetap musuhan. Terus sekarang gini ya. Terus ketika kalau dulu memang saya berjuang demi kebaikan versi saya kan. Terus sekarang yang mau didebatkan apa? Konten jenengan sudah mengaku hiburan, juga nggak sakti. Pengobatan sudah juga gratis. sudah gratis dan pondoknya sudah tiap hari ngaji. Mana Padepokan sudah menjadi pondok pesantren. Terus apa lagi gitu loh yang masih dipermasalahkan? Permasalahan itu di hatinya sendiri, di hatinya dia sendiri. Orang-orang itu pengennya Padepokan itu pondok itu selalu dibenci dan kita itu selalu bermusuhan. Keinginannya orang itu seperti itu. Jadi ketika panjenengan itu ketemu sama saya, silaturahmi sama saya, terus akhirnya kita jadi saudara, lah itu tuh yang menjadi mereka itu sakit hati. Karena mereka itu pengennya kita itu musuhan itu, Pak RT. Makanya dari saya itu kadang mikir loh, katanya pembodohan kan sudah dibilang. Ini hiburan, ini settingan. Terus pembodohan, kalau dikatakan pembodohan berarti
seperti versi-versi film-film kolosal yang ditayangkan itu Lah, berarti juga pembodohan makanya berarti. itu Gitu. yang dipermasalahkan tuh apalagi kayak gitu. Kalau orang menyalahkan ya oke, saya siap disalahkan, tapi salahnya itu dek mana, tunjukkan, saya perbaiki kayak gitu loh. Ya. Lah kalau cuman kamu salah, kamu nggak bener loh. Kalau salahnya itu karena kamu nggak suka, karena pokoknya nggak suka, ya itu ya repot. Ya repot. Ya repot sekali. gitu loh. Tapi kalau umpamanya salahnya itu niatnya untuk memperbaiki, apa salahnya ya saya perbaiki, monggo gitu loh. Betul. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya namanya juga ya kalau orang Jawa ngarana cengkeh kapulogo. Apa itu Pak Teh? Penemune wong akeh nggak podo. Oh iya siap. Oh pinter bentar. Cengkeh kapulogo. Penemune wong akeh. Stop sini, stop. Nah, ini. Nah. Oh iya. Stop. Ini sudah kita bawakan ini ya. Ini sudah kita bawakan madu, Pak RT, tak bawain madu, Iya. kunir, sama garam. Sebentar Gus. Ini nanti jenengan obatin kan. Ah, Kalau masalah sembuh kita balikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau sudah sembuh, terus nanti nyerang jenengan lagi gimana? Jenengan harus memikirkan itu juga loh. tidak apa-apa, itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Yang jelas kan kita baik ini bukan untuk Bang Joko Areknya, tapi karena kemanusiaan kita. Itulah beliau kayak gini terus sendiri. Kalau ada apa-apa ya tetap aja saya aja yang kena nanti kayak gitu. Iya. Ya sudah lah. Apalagi kalau meninggalkan ya nggak mungkin bisa dimakamkan di sini. Nggak bisa. Hanya itu. Jadi nanti kalau sudah kesehatan, kalau beliau mau pulang ya kita antarkan pulang gitu aja. Yang penting kita baik karena Allah itu aja, biar kita nggak sakit hati ya. Siap. Jenengan duluan aja. Nggih. London, ada santri yang tak suruh nunggu di sini. Ada santri yang suruh nunggu. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum. Pripun le? Pripun Kang Jokonya? Kondisinya masih lemes Pak. Pripun? Sini coba dijelaskan dulu. Sini dulu sendengan. Pripun keadaannya? Kondisinya tasih lemes Pak. Wau dalu niku teriak-teriak ngoten Pak. Tangane napa badane mboten gerak, cuma tangane niku kaku-kaku ngenten kali teriak-teriak kaya macan ngoten niku. Har har ngoten niku. Berarti tadi malam teriak-teriak. Teriak-teriak. Tapi sekedap ngoten niku terus lemes malih ngenten niku. Kula salawati terus ngoten. Masya Allah. Jadi tadi malam itu sempat kesurupan, teriak-teriak gitu. Nggih. Sempat ngamuk-ngamuk. Cuman bahasa mawon Pak, kaya macan ngoten niku gereng-gereng mawon Pak ngomongnya. Cuma badannya mboten gerak. Badannya nggak gerak, tapi mulutnya ngomong sendiri gitu. Nggih, ngoten mawon. Kali tangane niki lemes tapi sing area jari niki kerang kaku ngenten niki Pak. Masya Allah. Gereng-gereng kayak macan ngono. Nggih Pak, kaya macan ngoten niku. Mau makan nggak orangnya? Niki wau tasik lemes Bang ya. Nggak makan sama sekali dari kemarin malam itu. Dereng Pak. Belas. Jelas. Betul sakit diajak ngobrol Pak. Nggak bisa diajak ngomong. Belum. Nggak bisa diajak ngomong loh saudara-saudaraku semuanya. Si Joko Areknya. Terus kesurupan ya kalau malam ya. Nggih Pak. Sampai suapin itu nggak mau sama sekali. Sulit juga. Pripun Pak RT? Nggak dikasih infus gitu. Nggak iya. Soalnya kan kalau nggak ada asumsi di tubuhnya juga bahaya juga. Bahaya ya. Ah, Diimpusnya nggak ada ya. nutrisi sama sekali betul. Nanti kalau tetap nggak sadar, tetap nggak mau makan, kita ini aja bawa ke rumah sakit aja ya. Nggih. Coba tak bawa ini dulu yuk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Cariin ini dong daun kelor. Anu leh. Cariin daun kelor. Ini tapi udah ada, tapi nanti buat jaga-jaga nanti malam ini daun kelor sama bidara ini. Keadaannya kok semakin mengkhawatirkan Mbak RT. Beliaunya itu. Mengucat kayaknya wajah juga. Lah itu mukanya pucet ih. Allahu Akbar. Monggo Pak RT. Iya. Allahu Akbar. Duh. Mukanya kayak mayat ini Pak RT. Mukanya kayak mayat ini.
mukanya. Astagfirullahaladzim Bang Joko. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Astagfirullahaladzim. Mukanya kayak mayat tuh mukanya. Ini dan suruh ya sama santri buat tadi malam. Mukanya kalau udah merinding aku Pak RT. Iya sama. Kok kayak mayat. Tangannya kok getar-getar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada ledakan RT. Iya, ledakan itu. Ribet nih Pak RT. Mukanya pucat kayak mayat kan. Masih ada nafas Pak RT? Masih. Tapi apa? Sedikit-sedikit ya. Karena ini. Tapi kok agak anu ya. Sampai Indonesia bau. Ya Allah, Pak RT. Kayak bau mayat gitu ya. Langu-langu ngono ya. Baunya menyengat juga. Allah Akbar. Allahu Akbar. Makanya segala sesuatu tergantung apa yang kita perbuat di dunia kan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tangannya bau begini terus ya Pak RT? Kakinya juga ini. Allahu Akbar. Ini kayaknya sukmanya Bang Joko Arek ini ketarik sama dukunya ini. Terus saya khawatir ini di aliran darahnya ini, di perutnya ini ada ularnya ini Pak RT. Oh gitu. Tuh perutnya tuh kayak mulai tadi malam tuh kayak membesar Pak RT. Siap. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Leh, ambilin baskom buat daun bidara ini Pak RT. Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Kang Joko Arek kok malah kayak gini keadaannya ini. Karena beliau ini langsung berhadapan sama dukunya itu langsung loh, kayak rambutnya itu dikasih loh. Jadi kayak beliau itu nyerahin kepalanya wis. Jadi racunnya itu masuk ke aliran darahnya. Yang saya tahu sih ya kalau media santet dari korban itu biasanya rambut, kuku, nah iya itu. Kuku barang itu kan. Kayak rambutnya ya dikasih. Malah dikasihkan. Kasih no. Oh, berarti ya mau wendo juga arek itu ya. Astagfirullahaladzim. Kayak ini kayak baunya itu kayak bau sudah nggak ada nyawanya kayak gitu loh kayaknya itu. Astagfirullahaladzim. Ini nanti kalau semuanya beliau mati ini iya ya Pak RT? Lah ya itu loh, makanya jenengan harus ini nggak bisa kalau dimakamin di Rejo Binangun sama bisa, sekali ya? nggak bisa karena kan bukan warga kita gitu loh, nggak bisa sama sekali. Nanti malah menjadi persoalan baru juga gitu. Makanya jenengan kan harus bertindak cepat gitu loh, dalam arti bukan tentang pengobatan juga gitu loh. Takut-takut kalau jadi hal yang nggak kita inginkan gitu ya. Gitu. Kita kan semua kan hanya berusaha kan seperti itu. Benar-benar. Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Amit Pak RT, apa sih itu kayak burungnya itu juga membesar Pak RT? Ini. Kayak bola voli itu loh, tuh. Itu kan kayak membesar gitu loh Pak RT. Jadi sana baunya sana ini. Lah iya makanya itu. Iki ngising nguyah ning kathok ning ning sarung. Jadi Pak wingi niku. Wis ndak okrah wis oka. Kalau dalu mung pipis mawon tas dereng nutup tas enggak. Dibeliin anu di Pempes. Pembalut ini. Dibeliin pempes dewasa itu loh. Kalau gantos niki apa? Oh, betul. Hari niki kalau gantos pipisan kalau dalu sing. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wis kaya ngene iki. Niatnya sebenarnya bagus kalau menurut saya niatnya ini. Opa sama Jokari niatnya itu sebenarnya bagus. Ingin bongkar dukun-dukun penipu gitu loh. Dukun berkedok agama, dukun-dukun yang sok sakti itu niatnya bagus gitu loh. Padahal saya udah bilang kalau video saya itu settingan hiburan gitu. Cuman ngayal mau buktiin gitu. Ini kayak gini juga saya yang ini nanti yang kena. Allahu Akbar. Kok ada petir ya? Astagfirullahaladzim. Duh Bang Joko Arek. Sing kuat Bang Joko Arek, sing kuat Bang Joko Arek. Ojo mati sik Bang Joko Arek, ojo.
Ya Allah, tangannya kok ubah-ubah tapi kok orangnya nggak sadar ya. Dia tangannya loh, tangannya itu gerak-gerak tuh loh. Itu. Ngewel ngono. Jadi tangannya masih gerak loh, tapi kok orangnya nggak sadar loh ya. Kayak orang buyutem. Lah iya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kadang-kadang dia itu ngomong sendiri, kadang-kadang ngamuk-ngamuk ngono ya Mas Andi kalau malam sampean tungguin. Ngomong terus kalau kebiok kali. Tapi diajak ngomong nggak nyambung. Mboten saged. Wah, berarti badannya iki wis disilih rok. Iki sukmanya sudah keluar, badannya diisi sama jinnya itu berarti bisa ini. Allahu Akbar. Petiku nanti kalaupun dia sembuh, sedeng. Gitu loh. Dendeng gitu. Heeh. Kayak wong linglung gitu. Duh. Ini Joko Arek ini kayaknya punya gurunya itu dari mana ya? Atau adanya pihak keluarganya gitu yang bisa. Tapi pasti beliau pasti punya guru, enggak mungkin enggak. Pasti itu. Lah iya. Mungkin kita butuh ini deh. Soalnya apa ya? Yang berhubungan sama batinnya itu kan gurunya itu. Betul. Gurunya Opa sama itu kalau nggak salah itu namanya, saya pernah denger itu Mbah Singo gitu loh. Nanti gimana kalau kita panggilkan gurunya itu loh. Tapi gini, ketika jenengan nanti manggil, kita harus berpikir dulu loh. Dalam arti berpikir kenapa? Takutnya mengira bahwa kita yang mencederai Bang Joko. Iya. Nanti kan gurunya pasti nggak terima juga. Tapi gitu. nanti tak jelasin lah. Tak jelasin ke Mbah Singo kalau si Joko Arek ini ya intinya dia itu mau bongkar konten-konten dukun itu kayak gitu, terus nggak sengaja itu waktu itu dia itu pas apes kayak gitu loh. Jadi keluarganya juga harus tahu, gurunya harus tahu. Ini ada hubungannya dengan batinnya beliau itu kan yang lebih paham gurunya sendiri kayak gitu. Karena Joko Arek kan sangat kaku. Saya itu takutnya gurunya lebih kaku dari Joko Arek kan susah juga gitu loh. Kalau saya sih sudah siap aja gurunya walaupun galaknya walaupun kakunya kayak apa ya harus siap kayak gitu untuk nyawanya si Joko ini loh kayak gitu. Belum lagi si Opa kan, si orang tengil itu. Puneng. Lah iya. Tapi harus tetap nanti malam insyaallah mau saya bebaskan itu insyaallah semampu saya ini. Panjenengan ikut aja, enggak apa-apa. Nggih. Nambahan ikut aja. Astagfirullahaladzim. Di anu dulu lah ini. Kasih pertolongan pertama dulu, di ruqyah dulu. Ya, bismillah, alhamdulillah. Ini selama bulan puasa juga media-media ruqyah saja ini semua mulai dari tasbih, kunir ini anu Pak RT. Apa ya, juga untuk mendoakan si Joko Arek ini mau tak apa namanya itu tak cukup ganti selamatannya kayak gitu, medianya aja separuh harga semuanya Pak RT selama bulan puasa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri fi salasma sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba mohon kepadamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sembuhkanlah, hilangkanlah penyakit yang ada di dalam diri Joko Arek ini ya Allah. Innama amru idza arada sunaikum fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Nah ini doa tadi dulu Pak RT. Wong Gusti Allah aja Maha Pengampun apalagi kita yang hambanya gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allah Astaghfirullahaladzim, la Allahu Akbar, la Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Bang Joko, Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allah, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sairil asma'i wasifati wa ala alihi washabihi. Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Allah. Bang Joko, ya Allah, coba nih maju nih Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sairil asma'i wasifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim. Allah. Astaghfirullahaladzim. Aduh, ini Astaghfirullahaladzim. Kok anu Pak RT, puara Pak RT. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Wis enggak apa-apa wis. Insyaallah nanti sedikit demi sedikit nanti sadar nanti insyaallah. Bang Joko arek. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kita tinggal dulu insyaallah, nanti beliau sadar insyaallah. Allahu akbar. Kang terus ditungguin di sini ya. Jangan ditinggal kemana-mana ya. Tetap dikasih makan. Kalau nanti malam saya ke sini beliaunya masih belum sadar, mau tak bawa ke rumah sakit aja ini ya. Kalau beliaunya belum sadar. Oke, mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga beliau segera diberikan kesehatan dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya, bagaimanapun juga beliau manusia yang harus kita manusiakan. Selalu berbuat baik, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Pak RT, kita tinggal dulu. Kalau nanti beliau belum sadar, kita bawa ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.